Halo, semangat pagi semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Sedo Maskara. Nah, di video kali ini saya akan mengundang seseorang yang dengan segudang prestasi. Beliau masih sangat muda sekali, masih mahasiswa di salah satu universitas di Purworejo. Masih semester awal, tapi dalam menjalankan bisnis network marketing atau bisnis multi level marketing, beliau sudah hasilkan prestasi yang luar biasa sekali. Siapa dia? Jadi saya dari saya bersaudara, dua bersaudara. Saya anak kedua dari anak pertama, yaitu kakak saya. anak kedua dari anak pertama. Oke, lanjut Mas Haji, nggak apa-apa. Nah, jadi saya dari dua bersaudara. Saya anak kedua, anak pertamanya. Nah, di sebelah saya ada Mas Dwi Aji Utomo. Halo Mas Haji, apa kabar? Halo Mas Sido, kabar baik. Gimana kabarnya Mas Sido? Luar biasa. Gimana Mas Haji kegiatannya sekarang? Selama pandemi ini ngapain aja? Selama pandemi masih biasa aja sih Mas. Oh, biasa-biasa. Di rumah aja? Di rumah. Tapi sambil ngembangin bisnisnya lah ya. Iya, yang pasti itu. Online ya? Online. Full pengembangan online atau offline nih bisnisnya? Offline. Biasanya online jalan semua. Oh, jalan semua. Iya. Oke. Masih aman ya? Masih aman ya? Maksudnya untuk pandemi ini masih aman untuk offline juga ya? Iya. Masih Oke. dibatasin walaupun cuma beberapa orang aja gitu Mas. Oh, gitu. Oke. Nah, Mas Haji, banyak yang pengen tahu. Mas Haji kan kuliah nih. Kalau boleh tahu kuliahnya semester berapa? Kalau kuliahnya ini masih naik semester 3 Mas. Naik semester 3? Iya. Oh, oke. Berarti berapa bulan nih? Berapa dari kita corona kapan sih? Maret ya? Maret. Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti online belum, nggak masuk kampus sama sekali, udah setengah tahun nih? Iya, nggak masuk. Oh, berarti full online ya? Full online Mas. Oke. Nah, Mas Haji, banyak yang pengen tahu nih, banyak pertanyaan. Nih, kenapa kok Mas Haji di bisnis network marketing itu bisa mendadak ngeboom dengan jaringan yang luar biasa saat ini, dengan omset perkembangan yang luar biasa saat ini? Apakah Mas Haji ini dulunya pemain network marketing atau multi level marketing, atau memang ini baru bisnis pertama yang benar-benar diseriusin, atau gimana gitu Mas Haji? Latar belakangnya Mas Haji itu apa sih? Ceritanya dulu saya kan seneng banget Mas, hobi PS gitu kan. Oh, hobinya PS. Oh, hobinya Oke. PS waktu SMA gitu. PlayStation itu kan? Oh, PlayStation buat dulu kalau hobinya itu main bola Mas. Oke. PlayStation main bola kan. Dari situ saya pulang sekolah langsung main ke temen saya, kebetulan punya PS-an. Nah, dari situ saya Bayar nggak tuh? dulu gratis. Oh, gratis. Oh, Gratis. gratis. Kebetulan kan dia yang punya PS-an gitu. Oh, karena temennya, wah, nih aku punya rental PS ya, temanku kayak kamu semua ya, bangkrut listriknya Mas. Nah, terus. Nah, dari situ langsung itu apa namanya? Saya kan kebetulan dulu butuh pulsa lah Mas, butuh pulsa buat menghubungin Pak D atau siapa lupa kan. Nah, Pas lagi main PS, butuh pulsa. Nah, kebetulan teman saya itu kan juga jualan pulsa kan. Nah, tak tanya, kamu punya pulsa enggak gitu. Nah, dari situ teman saya kebetulan saldonya habis, pengen nyaldo. temennya yang pengen nyaldo, pengen deposit pulsa, Terus kata teman saya tuh rumahnya di area Kuto Arjo. Nah, dari situ karena saya butuh banget, ya udah langsung kita samperin aja, beli ke rumahnya. Oh, gitu, kamu ikut maksudnya? Ikut, saya ikut. Terus saya berdua datang ke rumahnya orang tersebut. Dari situ saldo ya langsung bisa nyaldo gitu kan Mas. Bisa nyaldo, tapi kebetulan orang tersebut punya bisnis gitu Mas, ngikutin bisnis multi level juga dulu. Orang tersebut tuh siapa sih?
orang tersebut itu Mas Wahyu. Ketika nyebutin Mas Wahyu aja, orang tersebut. Oke. Oh, Mas Wahyu. Iya. Mas Wahyu di Prayogo. Iya. Oke. Terus Nah, Haji. dari situ Oke, orang tersebut yuk. Terus. dari orang tersebut Mas Wahyu. Nah, Oke. bilang Mas Wahyu enggak usah ya. Hah? Ini dipotongan aja. Enggak, ini udah nggak usah dipotong-potong, udah lanjut. Oh, lanjut. Nah, dari situ langsung itu apa namanya? Saya dikasih tahu lah orang tersebut itu punya Bilang aja Mas Mas Wahyu gitu. Mas Wahyu Nggak orang. apa, Mas. Nggak apa-apa lah. oh. Nah, dari situ Dia teman-teman takut mau manggil Mas Wahyu aja takut. Nggak usah takut ngapain? Takut dimarahin siapa? nah, dari situ langsung Oh, itu, tadi gini sih, bentar. Ini tak jabarin lagi biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi Mas Aji itu dulu hobinya PS-an, ya kan? Mas Aji dulu hobinya PS-an. Pas posisinya lagi PS-an nih, Mas Aji itu butuh pulsa. Mau SMS siapa atau telepon siapa Mas Aji? Ingat nggak? Pak D kalau nggak salah. Oke. Oh. Telepon siapa? Pak D-nya cuma kehabisan pulsa, langsung mau beli pulsa di temennya. Ternyata temennya juga habis pulsa. Nah, sekalian mau deposit, betul? Iya, betul. Nah, setelah mau deposit ya udah, mumpung mau beli deposit, Mas Aji sekalian ngikut temennya deposit pulsa di tempatnya Mas Wahyu. Berarti itu pertama kali Mas Aji mengenal Mas Wahyu. Iya, pertama kali. Itu kuliah atau SMA. SMA? Oke, SMA. Oke, berarti PTSDI belum ada dong kalau SMA. Belum ada. Belum ada. Oke. Terus. Nah, dari situ Menarik langsung, nih kayaknya nih, kita ngerasain Mas Wahyu ya. Nah, dari situ langsung itu apa namanya? Dijelaskan lah Mas bisnis tersebut, dijelaskan profilnya kan. Dari situ dijelaskan yang kena itu apa namanya itu peringkatnya lah Mas, impian-impiannya gitu loh. Yang bikin Mas Aji tertarik itu Karena ribet-ribetnya. karena ribet-ribetnya. Karena ribetnya kan nanti misalkan bisa nyampai peringkat ini dapat Ini bukan PTSDI dong, ya, belum ada ya. Belum ada. Nanti bisa kalau paling atas itu bisa dapat mobil gitu kan Mas. Oh, oke. Dengan Siap. modal cuma sedikit 99.000 bisa dapatkan itu gitu kan Mas. Dari situ langsung itu apa namanya? Saya tertarik lah Mas. Saya ceritakan ke orang tua ada bisnis modalnya segini nanti bisa dapat ini. Kebetulan orang tua saya ada uang lah, terus saya dikasih buat daftar. Ya udah saya daftar. Dari situ langsung belum sempet jalankan karena masih waktu SMA kan Mas. SMA dari situ temennya tuh pergaulannya itu kan masih ibaratnya kalau SMA kan masih seneng-seneng lah Mas, masih di situ masih di sini gitu kan. Nah, dari situ langsung itu saya belum sempet jalankan sampai lulus SMA kebetulan lulus SMA 2 hari 3 harian itu langsung Mas Wahyu ngabarin gitu Mas, lagi Mas Aji ini ada pelatihan gitu, ada seminarnya. Ada seminar kebetulan HTM 25.000 tapi khusus untuk Mas Aji itu saya gratiskan gitu. Nanti dapat makan itu. Dapat makan biar gitu Mas Aji kan. mau ikut ah. Nah, Wah, dari situ saya mikir Mas Wahyu jago juga tuh. Terus. Nah, dari situ langsung saya mikir, wah, peluang bagus nih. Udah dapat makan, nanti bisa dapat wawasan juga kan. Dari situ saya ikut. Tapi jujur penting makannya atau wawasannya? Wawasannya Mas. Dua-duanya sih. Oke, terus. Nah, dari situ langsung itu apa namanya? Ya udah. Saya mikir juga, wah, siapa tahu bisnisnya bisa tak jalanin, bisa dapat uang gitu kan Mas. Bisa dapat penghasilan lah. Dari situ langsung ya udah saya ikutin seminarnya. Kebetulan ada yang di depan itu perempuan 2 lah Mas, itu motivator banget gitu kan Mas. Dia cerita pengalamannya. Leadernya ya? Leadernya di bisnis tersebut. Dia cerita tentang pengalamannya dia dari orang biasa-biasa aja bisa sampai ke luar negeri, bisa dapat penghasilan gini-gini. Nah, dari situ saya termotivasi Mas. Termotivasi untuk ikut. Ya. Nah, dari situ langsung saya mulai jalankan lah. Habis dari selesai seminar tersebut, saya diarahkan untuk jalan ke bisnisnya, untuk mengundang gitu. Nah, dari situ langsung saya mengundang 3 teman saya, tetangga lah, masih tetangga gitu. Tak ajakin di presentasi, gabung semua 3 orang tersebut gabung semua. Dari situ langsung berjalan waktu, saya belum beli produk, teman tersebut udah beli produk Mas. Udah repeat order 2 kali. Nah, dari situ langsung saya mikir, wih, dia aja bisa beli, masa saya enggak gitu kan Mas. Saya mikirnya awal-awalnya mahal kan Mas. Nah, dari situ ya udah teman saya beli, saya ikutan beli. Setelah saya beli langsung saya pakai, saya ceritakan ke teman-teman, ada yang minat, beli. Dari situ langsung saya mulai, wah, ya udahlah, gengsinya saya buang, saya mulai promosi Mas. Oke, nggak boleh gengsi lah ya kalau bisnis. Oke, terus? Nah, dari situ langsung udah saya jalankan
kok ada hasilnya gitu mas, lumayan dari penjualan produknya dapat keuntungan, dapat cashbacknya keuntungan gitu kan mas. Berjalan waktu saya masuk kuliah, saya mikir wah saya kalau kerja nanti saya jalankan bisnisnya susah, saya mikirnya gitu mas, karena kita harus bagi waktu gitu kan. Terus saya mikir kalau saya kuliah nanti bisa dapat teman banyak gitu kan mas, bisa dapat relasi lagi, bisa nawarin bisnis tersebut biar besar di kampus tersebut. Nah dari situ langsung ya udah saya memilih kuliah. Setelah masuk kuliah saya masih jalankan kan, tapi mentor saya itu nggak apa ikut bisnis lain gitu kan. Mas Wahyu ini akhirnya memilih bisnis lain ya, bisnis lain buat dijalankan. Dari situ Mas Wahyu jalankan 2 bisnis tapi lebih fokus ke bisnis yang baru gitu mas. Nah dari situ saya mikir wah, awalnya saya masih diam-diam mas, saya langsung ditawarin kan sama Mas Wahyu 1 kali, 2 kali, 3 kali ditawarin, mas ikut bisnis ini mas. Saya mikir wah enggak lah mas gitu kan, masih karena belum tahu. Nah dari situ karena saya ada penghasilan dari bisnis tersebut tak kumpulin lah mas. Dari situ Mas Wahyu nawarin bisnisnya, mas modalnya cuma segini. Dari situ lah ya udah langsung saya kumpulkan 274.000 dulu kan. 274.000. Saya dipresentasi ke berapa itu langsung saya gabung lah mas gitu kan. Gabung, saya daftar ya udah tak jalanin dua-duanya. Awalnya itu saya misalkan pagi promosi produk yang dulu gitu, terus sorenya saya promosi produk ini gitu kan. Nah dari situ langsung saya mikir jalankan setiap hari gitu kan mas. Terus saya mikir wah kalau kayak gini kurang efektif gitu kan mas. Nggak fokus soalnya ya, nggak fokus, bingung. Orang juga akan bingung lihatnya ini bisnis apaan. Hari ini jualan ini, besok jualan itu, hari ini jualan ini, besok jualan itu. Orang jadi bingung, apalagi dalam bisnis network marketing ya. Orang ada beberapa orang yang memang pengen dibimbing tuh secara fokus biar hasilnya juga maksimal. Iya betul mas. Terus dari situ langsung saya mikir wah kok malah nggak jalan semuanya gitu kan mas. Saya dulu masih ngumpet-ngumpet di bisnis lama, masih jalankan bisnis tersebut, tapi berjalannya waktu saya kan sering banget sama Mas Wahyu nih diajak pelatihan di bisnis sekarang ini. Yang lama atau yang sekarang nih? Yang sekarang. Diajak ngumpul lah sharing-sharing. Dari situ ini jadi ceritanya sudah masuk, ini Mas Aji sudah daftar tadi ya, udah 74 sudah masuk di bisnis yang baru. Masuk di bisnis yang baru. PT SJI ya. PT SJI dari situ langsung saya diajak untuk sharing-sharing. Untuk itu udah pementorannya bagus mas. Di situ langsung saya merasa tuh ada yang bantu lah mas. Diarahkan untuk ikut ini di sharing materinya, grupnya lebih aktif lagi gitu kan. Terus dari situ langsung ya udah tak jalankan awal-awalnya dua-duanya. Terus dari situ mentor PT SJI atau yang lama tuh bilang gini, Mas Haji itu nggak bisa kalau jalankan 2 bisnis sekaligus gitu. Mas Haji nggak bisa, ibaratnya gini mas, Mas Haji nggak bisa kalau jalankan 2, ibaratnya seorang supir itu nggak bisa jalankan 2 mobil sekaligus. Seorang masinis nggak bisa jalankan 2 kereta sekaligus gitu kan mas. Nah dari situ langsung saya mikir kok iya betul juga ya. Dari situ langsung saya mantapkan sekitar semingguan lah mas. Saya mikir mana yang lebih produktif, mana yang lebih lebih bagus lah gitu mas. Dari situ tak pertimbangkan, kebetulan saya langsung bismillah lah mas gitu. Bismillah milih fokus ke PT SJI ini. Milih PT SJI. Yang bisnis lama itu langsung tak tinggalkan lah mas, pelan-pelan. Dari situ saya mulai berubah lah personal branding saya menjadi di PT SJI ini. Langsung saya berjalan waktu, ya udah saya jalankan gitu mas. Saya tawarin ke teman-teman sampai sekarang. Luar biasa sekali. Nah, latar belakangnya Mas Aji ini, Mas Aji itu terlahir dari keluarga yang seperti apa sih gitu loh. Nah ini banyak yang pengen tahu karena banyak sekali orang bilang aku tuh nggak bisa, aku nggak jago jualan, aku nggak jago nih jualan bisnis kayak gini, aku nggak jago nih gabung di bisnis kayak gini. Banyak sekali alasan, aku nggak punya duit, aku nggak didukung sama orang tua. Nah Mas Aji ini bisa nyemplung dan punya segudang prestasi di bisnis network marketing ini. Latar belakangnya Mas Aji itu apa gitu? Saya tuh latar belakang saya ya mas, latar belakang saya dari keluarga bukan dari keluarga yang mampu gitu, bukan dari keluarga orang yang semuanya serba ada. Jadi kalau keluarga saya itu harus bekerja biar bisa nyukupin hari demi hari gitu loh mas. Kalau
bapak sama ibu saya kebetulan buruh gitu mas. Oh buruh. Buruh. Oke. Dan saya 2 bersaudara, saya anak kedua. Oke, anak kedua. Oke. Anak yang pertama cewek cowok? Cewek. Oh, sudah kerja? Kerja. Atau udah berkeluarga juga ya? Belum. Oh, belum berkeluarga. Oh, gitu. Terus berarti kakaknya juga jalankan bisnis ini juga, MLM juga atau? Sudah tak daftarin tapi belum jalan. Belum mau jalan. Oke, siap. Nah, kenapa Mas Aji kok memilih bisnis multi level marketing? Dan kenapa kok bisnis ini diprioritaskan? Kan seusia Mas Aji ini yang masih mahasiswa semester 3 nih, banyak yang akhirnya minta modal orang tua buat buka seperti misalkan kayak coffee shop, terus bisnis konvensional lainnya lah. Kenapa kok memilih bisnis multi level marketing? Yang katanya bisnisnya adalah bisnis yang cari-cari orang, terus apa ya? Cuma nguntungin yang atas kayak gitu-gitu aja lah. Kebanyakan kan orang yang nggak ngerti, nggak paham kan, ngejudge bisnis multi level marketing adalah bisnis yang cari-cari orang, ya nggak sih? Nah, kenapa kok Mas Aji memilih multi level marketing gitu? Karena kalau di multi level marketing itu ada mentornya gitu mas. Jadi kita di situ diarahkan lah. Oke. Diarahkan. Terus dari situ juga saya mikir kalau saya cuma kuliah terus cuma nggak ada bisnis gitu kan, itu pun masih lama lah. Saya kan masih mahasiswa baru gitulah mas, masih baru lah, baru 1 tahun kan. Nah dari situ kalau saya cuma pulang kuliah terus main gitu kan, itu cuma ngabisin uang aja gitu, cuma nongkrong kesana kesini gitu kan, nanti nggak ada kawasannya, belum nambah gitu kan mas. Nah dari situ saya cari bisnis. Kebetulan di sini saya menemukan bisnis ya enak mas, pementorannya bagus banget gitu. Terus dari situ juga diajarin lah. Pertama kali Mas Aji mengenal bisnis network marketing ini dari siapa? Terus kenapa kok akhirnya memilih bisnis ini untuk dijadikan prioritas bisnis dalam kehidupan Mas Aji? Kenapa kok milih bisnis ini? Pertama kali dikenalin sama siapa? Pertama kali saya dikenalkan sama Bapak Wahyudi Prayogo. Oke. Mentornya. Mentor saya Bapak Wahyudi Prayogo. Terus waktu saya bergabung itu enak mas, langsung diarahkan untuk pertemuan gitu. Modalnya berapa mas? Modalnya dulu awalnya 274 mas. 274. Berarti ini salah satu pilihan Mas Aji. Kenapa kok tidak memilih bisnis konvensional, malah milih bisnis multi level marketing? Itu karena modalnya ya? Itu salah satu nggak? Iya betul. Karena modalnya kan minim gitu mas. Modalnya kecil. Oke. Terus karena modalnya kecil, tapi kita bisa dapatkan lebih dari itu gitu mas. Kalau kita ibaratnya kan modalnya cuma 274 nih, modalnya kan cuma sekali kan. Setelah balik modal habis itu kan untung terus gitu. Oke. Berarti dulu modalnya Mas Aji pertama 274. Ada tuh duitnya waktu gabung 274 tuh ada, atau harus minta orang tua dulu, atau harus nabung dulu, atau gimana tuh? Kebetulan kalau yang itu ada mas. Kebetulan pas ada 274 ya. Pas ada. Oke. Terus dapatnya? Dapat uangnya? Enggak, maksudnya setelah daftar 274 tuh dapat apa aja gitu? Dapat produk starter kit, terus dapat produk awal itu caviar shop gitu mas. Dari situ langsung saya coba dulu. Saya coba kok cocok, enak kan? Saya ceritakan ke teman-teman. Dari situ berjalan waktu, saya ceritakan ada yang minat, ada yang mau beli. Dari situ langsung saya jalankan aja sampai sekarang. Oh gitu. Nah, gimana Mas Aji ketika ngebangun jaringan benar-benar dari nol sampai sekarang itu perasaannya gimana? Atau tidak seperti yang dibicarakan sama banyak orang yang bisnisnya itu susah dan gimana sih menurut Mas Aji, gimana ketika awal jalankan bisnis multi level marketing seperti ini? Sebenarnya ya Mas, kalau beda lah Mas kata-kata orang lain. Kalau kata-kata orang lain itu kan ibaratnya wah nanti kamu jalankan di sini susah gitu kan. Ibaratnya nanti kamu ketipu toh gitu kan biasanya kan. Sebenarnya sih enggak. Menurut saya kan kita cuma modal sekali gitu kan Mas. Modal sekali itu pun minim banget lah, 99.000 sama satu produk 274 kan totalnya. Nah dari situ langsung bebas, mau kita pakai kita juga dapat manfaatnya, kita jual produknya kita juga untung, dapat cashback juga nanti ketika pembelian kedua gitu kan. Nah dari situ dijalankan, terus ada mentornya juga, diarahkan untuk pelatihan untuk ini, terus kita jadi tambah wawasannya, tambah terbuka lah Mas dari situ. Oke. Terus untuk apa ya, untuk Mas Aji sendiri ngalamin nggak, Mas Aji sendiri ngalamin
ngalamin omongan negatif nggak di luar tentang Mas Aji jalankan bisnis network marketing ini? Kalau awal-awalnya itu kan belum pada kenal loh Mas. Dia kenalnya, wah Ci punya bisnis nih gitu. Teman-teman saya langsung pada penasaran kan, langsung yaudah, wih bisnis apa Ci? Aku tak ikut gitu kan. Bahkan pernah ada waktu di rumah itu langsung ngechat WA gitu loh Mas. Langsung, Ci daftarin dulu, besok langsung tak ganti uangnya gitu kan. Nah, terus berjalan waktu itu yo ada yang gabung, ada yang belum. Dari situ ada orang yang negatif lah Mas, negatifnya kayak gimana? Sekarang kita ngobrolnya yang negatif dulu deh, jelek-jeleknya dulu nih, karena kan banyak dari member-member atau teman-teman semuanya yang mereka tuh takut akan kegagalan, mereka tuh takut kalau ditolak, mereka tuh takut kalau di akhirnya jalankan bisnis ini malah dijauhin teman-temannya. Nah ini kita mau ngomongin negatifnya dulu. Mas Aji ngalamin nggak sih kayak gitu? Ngalamin Mas. Ngalamin. Oke. Gimana tuh ceritanya yang benar-benar paling bikin Mas Aji itu gregetan, mungkin jengkel kali ya? Itu ceritanya kayak gimana? Ya waktu udah jalanin udah ada yang minat banyak kan Mas. Terus itu ada temen 1-2 lah yang negatif, langsung dinegatifin semua teman-teman itu bisnisnya tuh gini gitu kan. Terus itu teman apa nih? Teman kuliah. Oke. Langsung dari situ langsung bilang bisnisnya Aji itu cari-cari orang gitu lah. Terus bilang apalagi ya kemarin ya intinya nggak baik lah bisnisnya gitu Mas dijalankan. Dari situ saya mikir wah saya harus buktikan nih ke mereka gitu kan. Dari situ awalnya mereka ya cuma ngeledek-ngeledekin aja Mas. Jadi setiap ketemu contoh ngeledekinnya kayak gimana? Contohnya nih ngeledekinnya kayak gimana? Awas nanti prospek gitu kan. Terus yo bilang apa lagi ya intinya bisnisnya gitu-gitu greget lah. Kerasa lagi greget banget Mas, berarti saya greget ya Mas ya. Harus membuktikan gitu kan Mas. Dari situ ya sekarang ini kita ngobrolnya lompat-lompat gak apa-apa deh. Sekarang setelah Mas Aji sudah ngebuktiin dengan segudang prestasi di bisnis multi level ini nih. Nah kebetulan Mas Aji kan sama seperti saya jalankan di salah satu perusahaan raksasa PT Serikandi Jaya Tama Indonesia dengan produk unggulan Le Diamonds ya. Nah saya juga sedikit cerita nih, pertama kali saya kenal Mas Aji itu orangnya tuh ngebingungin gitu loh, diarahkan tuh susah ya kan. Mas Aji besok datang ya acara ya gitu, sharing-sharing ya. Itu tahun lalu lah, sekitar bulan-bulan November Desember antara bulan itulah akhir tahun sebelum pandemi. Susah banget buat diarahkan buat ayo Mas Aji ngumpul, susah banget. Jadi memang benar-benar harus dioyak-oyak, baru mau gitu loh. Nah dan nggak nyangka juga ini bisnis yang Mas Aji kembang ini percepatannya luar biasa sekali. Dan banyak teman-teman yang langsung japri saya nanyain, Mas Aji itu kok perkembangannya luar biasa banget ya Mas ya. Omsetnya hariannya dari timnya itu menduplikasinya luar biasa banget loh. Gitu Mas Aji. Jadi dengan segudang prestasi Mas Aji sekarang, teman-teman yang dulu pernah negatifin Mas Aji itu gimana Mas sekarang Mas? Sekarang malah ya itu Mas pada ngucapin, weh sekarang banyak uangnya nih gitu kan. Gratisin dong gitu. Gratisin dong, makan-makan dong gitu. Terus ada juga yang bilang wah sombong sekarang udah punya uang banyak gitu. Ya pasti itu pasti. Karena mereka itu kadang tidak ini Mas Haji. Kadang mereka itu tidak pengen ngelihat prosesnya kita, gimana perjuangan kita jalankan bisnis MLM ya. Dulu ketika kita mau ngajak dia untuk sukses bareng-bareng, mereka nolak. Mereka bilang bisnisnya gini, bisnisnya gitu. Hati-hati nanti kamu ditipu, hati-hati nanti kamu dibohongi lah dan lain sebagainya, cerita negatif seperti itu. Tapi giliran kita sudah sukses, kita sudah ya oke lah. Mungkin bagi saya, bagi Mas Aji, definisi sukses tuh beda-beda ya. Definisi sukses itu beda-beda. Mungkin sekarang ya belum sukses lah. Masih benar-benar berjuang, masih benar-benar berusaha untuk ngejar goalnya, masih benar-benar berjuang untuk ngejar impian yang pengen kita kejar nanti. Ini belum apa-apa. Ini masih perjalanan kita masih sangat panjang sekali. Tapi setidaknya kita sudah bisa ngebuktiin. Mas Aji sudah bisa ngebuktiin dengan prestasi Mas Aji saat ini. Ya kan? Sudah bisa ngebuktiin dengan prestasi Mas Aji saat ini. Ya wajar sih ketika akhirnya teman-teman yang dulu negatif sama kita akhirnya terus sekarang ngucapin. Dan mungkin sebagian orang yang akan ngucapin, sebagiannya mungkin ngerasani di belakang. Itu saya rasa itu hal yang biasa. Dan ini bagi saya ini menarik Mas Aji. Bagi saya ini menarik. Itu adalah dendam positif bagi saya
ketika saya jalankan bisnis network marketing terutama di PTSJ ini, saya pengen ngebuktiin ke orang-orang, ke keluarga saya, ke orang-orang bahwa bisnis yang saya kembangkan ini, yang saya jalankannya adalah bisnis, adalah real bisnis. Jadi benar-benar bisnis yang benar-benar ada hasilnya dengan modal yang tidak seberapa, modal hanya paling besar 1.324.000 ya. Kita dapat produknya dan kita kembangkan bisnisnya dengan mentoring, kita bimbing mitra-mitra kita bisnis kayak gini kan kuncinya cuma nyontek aja ya. Iya, Duplikasi aja. ATM, amati, tiru, modifikasi. Kuncinya cuma tinggal itu aja. Kalau kita sudah bisa ATM, bisa copy paste materi-materinya dari upline leader kita, udah bisnisnya berjalan dengan sendirinya. Karena dari bisnis ini, bisnis network marketing seperti ini, satu, kita tidak perlu mikirin sistemnya seperti apa. Dua, kita tidak perlu mikirin produknya mau apa. Semua sudah disiapkan oleh perusahaan. Kita tinggal kembangkan aja. Ya kan? Sebenarnya simpel gitu Mas Aji ya. Nah, dari Mas Aji sendiri selama jalankan bisnis ini, gimana Mas Aji ngebimbing mitra-mitranya sampai dan sekarang ada berapa orang sih di jaringan Mas Aji yang sudah hasilkan di atas 1 juta rupiah? Boleh disebutin teman-temannya siapa aja. Nanti di video ini saya kasih gambar-gambarnya, foto-fotonya. Oh ini namanya ini gitu. Kalau yang di atas 1 juta ya Mas? Di atas 1 juta dulu deh. Di 1 juta dulu. Itu udah ada berapa orang ya? Ada Mas Yusuf Arif. Oke, Mas Yusuf Arif. Okay. Terus ada Mas Gilang. Terus ada Mbak. Itu komisi 1 sampai 10 juta. 10 juta. Oke, ada Mas Yusuf, Mas Gilang, terus ada Mbak Eli, ya. Mbak Niva, Mas Jatmiko, terus ada Mbak Kurnia, Mas Sigit, terus ada siapa lagi ya Mas? Ada saking banyaknya ya Mas ya. Sudah saking banyaknya Mas Aji ngebimbing mitranya bisa mencapai pencapaian komisi di atas 1 juta hanya dengan modal terkecil 274.000 saja. Modalnya sebenarnya 99.000 untuk jadi member. Iya kan? Iya. 175-nya untuk ambil produknya. Gitu, ini luar biasa banget loh. Dengan modal sekecil itu kita bisa kembangkan bisnis ini luar biasa dahsyatnya. Kuncinya adalah konsisten. Kita bisa kembangkan itu. Nah, terus itu tadi yang silver ya? Yes. Berarti silver leader ya, komisi 1 sampai 10 juta. Terus ada yang itu juga Mas, yang di Malaysia. Oh, Malaysia ada juga? Oh, ada oke. Mbak Anissa Rahmasari itu juga udah di atas 1 juta. Oh ya, perkembangan Mas Aji sudah mencapai Malaysia. Iya, Malaysia. Perkembangan jaringan Mas Aji sudah mencapai Malaysia. Oke. Mana lagi? Luar negeri mana lagi selain Malaysia? Kalau saya sih masih Malaysia sih. Oke, masih Malaysia. Oke. Terus komisi yang sudah di atas itu ada? Di atas 10 juta? Ada. Oke. Siapa aja? Ada Mbak Fatona. Iya, oke. Kalau di atas 10 juta masih Mbak Fatona sih. Masih Mbak Fatona. Masih. Oke, tadi berarti ada 1 sampai 10 juta dan 10 juta sampai 50 juta. 40 juta. 40 juta. Iya. Oke. Terus gimana nih Mas Aji cara ngebimbing mereka, karena banyak juga di luar sana yang wah bisnis kayak ini susah ngebimbingnya gitu. Sebenarnya kita enak banget Mas. Ya kan tinggal gimana tuh? Ceritain ke teman-teman. Ketika kita ngajakin temen nih misalkan kan, ngajakin temen-temennya itu misalnya masih butuh banget ya. Siapa tahu jadi jalan rezekinya mereka kan. Terus mereka gabung. Ketika mereka gabung kita arahkan aja. Nanti kan ada pelatihan, ada grupnya juga kan. Ada grup bimbingan. Masuk grup bimbingan, terus kita tinggal kasih materinya. Habis kita kasih materinya, itu kan nanti ada pelatihan juga dari perusahaan. Seperti SBT gitu kan dan sebagainya. Nah, itu diikutkan aja Mas. Nanti di situ bisa belajar gitu kan. Terus yang penting kita komunikasi sama tim kita itu setiap hari. Kita ajakin ngobrol setiap hari, yuk kita arahkan lah gitu Mas. Oh ya, sebenarnya sudah tertata ya, sudah tersistem ya. Sudah ada grup bimbingannya, terus sudah ada mentoringnya di setiap grupnya, sudah ada mentor masing-masing untuk pengembangan bisnisnya. Jadi cuma tinggal copy paste aja ya, cuma tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi aja. Jadi kalau di sekolahan kita, di zaman kita sekolah itu nggak boleh nyontek, kalau di bisnis wajib nyontek. Kita nyontek aja, tapi juga harus dibenahi, maksudnya dimodifikasi ya, jangan cuma tinggal nyontek gitu aja. Itu. Dan materi sudah tersedia semua ya? Tersedia semua. Oke, menarik ya. Berarti modal 274.000, sudah dapat starter kitnya, sudah dapat produknya, sudah dapat full bimbingan ya. Oh ya, ada pertanyaan gini lagi deh. Ada nggak Mas Aji dari jaringan Mas Aji, dari mitra-mitranya Mas Aji yang sampai sekarang tuh nggak ada hasilnya?
Sampai sekarang nggak ada hasilnya. Belum ada hasilnya sama sekali. Udah daftar nggak ada hasilnya sama sekali. Ada mas. Ada, banyak juga. Nah, kenapa itu Mas Haji? Kenapa nggak ada hasilnya? Kan banyak nih yang ngeluhin juga. Wah, aku udah ikut Mas, udah lama nggak ada hasilnya, susah dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Kalau menurut saya sih mas, kalau menurut saya itu karena lingkungan sih mas. Lingkungan, betul. Dia udah semangat daftar nih, daftar terus dia cerita ke temennya kebetulan dia mungkin pengalamannya dia ikut bisnis nggak tahu lah gitu kan mas, itu gagal gitu. Terus dari situ langsung dia terapkan ke temennya itu, wah bisnisnya tuh gini gitu kan. Nanti kalau kamu jalankan kamu nyesel sendiri gitu kan. Menyamakan bisnis yang lain ya. Iya, menyamakan bisnis yang lain. Terus saya pernah ikut bisnis seperti itu gitu kan. Dari situ langsung mungkin dari situ mereka berhenti gitu mas. Ikut negatif. Ikut negatif. Oke, berarti istilahnya tuh salah pergaulan aja. Salah pergaulan, yaitu lingkungan tadi itu ya. Dan banyak juga mas di jaringan Mas Haji yang orang mereka akhirnya negatif atau terus minta solusi ke Mas Haji. Ada nggak yang minta solusi langsung akhirnya jalan, atau rata-rata negatif terus berhenti? Ada yang minta solusi juga sih mas. Ada yang minta solusi kan, terus gimana ya mas, ada yang nggak didukung juga sama orang tuanya gitu kan. Terus dari situ ya saya arahkan, ibaratnya kan orang tua kamu tuh butuh bukti gitu, ya, bukti, betul. Ya, saya pun dulu kayak gitu Mas Haji. Pertama kali saya nyemplung di bisnis network marketing, multi level marketing, itu nggak didukung sama orang tua sama sekali. Karena mama saya kan pegawai negeri dan sudah S1. Kalau papa saya nggak mau kuliah, jadi habis lulus SMK langsung ngajar. Pengennya anaknya jadi pengajar, makanya saya lulusan sekolah musik, saya kuliah pun semester 17, akhirnya saya ODW gitu ya. Nah, nggak lanjut kuliah. Nah, Mas Haji harus sampai selesai, jangan kayak saya nih. Tapi di sini saya ngebuktiin dulu, awalnya juga saya sama, the power of kepepet. Ketika saya kepepet, baru saya ngembangin bisnis ini. Saya kembangin sampai saya benar-benar ada prestasi di bisnis tersebut, di perusahaan tersebut, dan saya mulai yakin bisnis ini akan menjadi bisnis yang prioritas dalam hidup saya. Dari situ saya ngebuktiin ke keluarga saya ngebuktiin ke orang tua saya bahwa bisnis ini layak buat dijalankan gitu Mas Haji. Kalau dari orang tua sendiri Mas Haji, dari keluarga sendiri Mas Haji, pertama kali Mas Haji jalankan bisnis ini gimana? Orang tua dukung, support atau gimana Mas Haji? Kalau dari orang tua saya sih dukung sih Mas. Jadi ibaratnya misalkan mau bisnis gitu ya nggak apa-apa, asal nggak ganggu kegiatan utama kuliah gitu. Terus bagi waktunya gimana Mas Haji? Kan ada tuh beberapa juga member yang masih kuliah tapi nggak bisa bagi waktu, katanya kuliahnya sibuk banget nih dan lain sebagainya. Dan kenapa Mas Haji mahasiswa kayaknya sibuk juga di kampus ya waktu itu ya, sempat sibuk juga di kampus karena urus beberapa organisasi, tapi kenapa bisa berhasil juga di bisnis ini gitu? Karena bagi waktunya gimana? Bagi waktunya itu sebenarnya kita nggak harus 24 jam kan Mas, nggak harus 24 jam untuk jalankan bisnis ini. Kita cuma ya nyempatkan waktu aja lah, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi konsisten ya? Tapi konsisten, setiap hari harus ada gitu loh Mas. Jadi misalkan sehari itu kita ya harus promosi, nggak boleh bolong-bolong. Misalkan kita besoknya hari ini promosi rutin 1 minggu, minggu berikutnya kita bolong-bolong gitu kan. Nanti calon mitra atau calon konsumen kita jadi mikirnya gimana sih itu orang ketika misalkan harinya itu hari Senin lah misalkan Mas. Hari Senin dia mau beli tapi karena kita nggak promosi dia nggak jadi beli gitu. Karena ibaratnya nanti kalau saya beli ke orang itu besoknya malah ditinggal gitu Mas. Ketika dia ada kendala atau apa malah nggak dibimbing gitu takutnya. Jadi harus konsisten ya berarti ya. Berarti kalau sekarang Mas Haji sehari buat promosi bisnis ini tuh butuh waktu berapa jam? Kalau sekarang nih? Kalau sekarang kalau promosinya sih nggak sampai 5 menit kan Mas. Iya benar sih, iklannya cuma tinggal ngetik aja ya. Kalau ada materi sudah tinggal copy paste aja ya. Terus waktunya mesti disempatkan malam berapa jam gitu Mas. Terus siang misalkan itu kan biasanya siang ada yang beli atau ada yang konsultasi gitu. Siang antara jam 10 sampai jam setengah 12 gitu Mas. Jadi waktunya sebenarnya terbatas banget ya. Enggak ngeganggu banget sebenarnya asal kita benar-benar konsisten dan bagi waktunya ya.
Aji sombong banget nih sekarang gitu kan, nggak mau ngumpul, nggak mau sombong ini. banget sih. Nah dari situ saya bukannya sombong ya mas, bukannya sombong karena demi masa depan saya sendiri juga mas, demi masa depan saya sendiri juga, saya harus susah-susah dulu lah, masih muda, mau masih muda ya maksimalkan dulu lah untuk berbisnis. Karena sosial media ini kan ya dipakai dengan sebaik-baiknya. Daripada update statusnya cinta-cintaan, galau-galauan gitu kan, mau makan aja di update, mau doa aja di update, ya mending update yang bermanfaat. Salah satunya ini, berbisnis, betul nggak? Betul mas. Ngajak orang untuk sama-sama sukses yang mau saja. Pesan-pesan buat mitranya Mas Aji sendiri, buat member-member yang saat ini masih belum bergerak, itu gimana? Ada nggak pesan-pesan? Kalau kesan saya sih yo itu mas, apa namanya, kalau untuk mitra-mitra yang belum bergerak, menurut saya sih harus segeralah dari sekarang gitu dijalankan, sebelum ini kan perusahaan bakalan besar juga mas ke depannya kan. Amin. Sebelum nanti ketika perusahaan udah besar nih, udah banyak bukti-buktinya, dia baru jalankan dari awal, itu kan lebih gimana lah mas. Mending kita jalankan dari sekarang, dari sekarang. Mumpung masih di awal kita jalankan dari sekarang. Besok ketika perusahaannya udah besar, kita sama-sama lah enak gitu loh mas. Gitu. Jadi terus konsisten ya Mas Aji ya, buat yang masih belum jalan, masih belum bergerak, ya lebih memantapkan hati lagi, merapat dengan mentor-mentornya, konsultasi, sharing, sudah ada tempatnya, sudah ada wadahnya buat sharing. Jangan pernah malu-malu buat sharing, jangan pernah salah konsultasi sama orang yang tidak bergerak, konsultasi sama orang yang gagal dengan di bisnis network marketing, ya Anda terjerumus, ya kan? Anda terjerumus. Nah, ada cerita kayak gini Mas Haji, ada cerita kayak gini. Seorang pelajar mahasiswa ya, pelajar deh ya, seorang pelajar, satu kelas tuh ada 20 orang, dan dari 20 orang itu ada 2-3 orang yang tidak naik kelas. Kira-kira menurut Mas Aji ini, yang disalahkan itu gurunya, orang tuanya, sekolahnya, atau anak itu sendiri? Anak itu sendiri. Kenapa? Karena anak tersebut kan ibaratnya kalau bisa nggak naik kelas kan banyak faktor ya mas. Entah karena nggak belajar, terus atau nggak mematuhi aturan gurunya kan. Karena nggak belajar gitu kan ya. Berarti karena anak itu sendiri ya, bukan karena sekolahnya atau gurunya ya. Oke, karena anak itu sendiri. Seperti sama halnya ketika kita jalankan bisnis network marketing teman-teman. Jadi ketika Anda tidak berhasil, coba Anda evaluasi diri, koreksi diri. Kenapa kok tidak berhasil? Belum ada hasilnya tuh kenapa? Sudah keluarin modal, sudah masuk di grup, tapi kenapa kok tidak ada hasilnya? Nah, coba evaluasi diri. Jangan menyalahkan perusahaan, jangan menyalahkan mentornya, padahal mentornya sudah hasilkan besar di situ. Gitu. Nah, coba mulai evaluasi diri. Jadi jangan tiba-tiba langsung judge ini bisnisnya bla 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 bla, perusahaannya gini, produknya gini, mentornya gini, timnya gini dan sebagainya. Nah, coba evaluasi diri, upgrade skill Anda, upgrade diri Anda. Oke, terima kasih Mas Haji. Sama-sama. Buat teman-teman, jangan lupa like dan komen. Oh ya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube Sedo Maskara. Terus share jika video ini bermanfaat. Salam dari saya, Sedo Maskara. Salam sukses berkelimpahan. Bye bye.